virus ini kan dari Tuhan, jadi ya terserah Tuhan mau dikasih ke siapa. Hai, nama saya Ralinda Puspita. Selamat datang di channel YouTube-nya blog livingindadream.com. Teman-teman udah vaksin dan tetap patuh sama protokol kesehatan, bagus. Kali ini saya mau sharing pendapat atau berbagi pemikiran tentang alasan kenapa saya vaksin dan tetap patuh sama protokol kesehatan. Setelah mikir panjang dan saya percaya bahwa COVID-19 itu ada, jadi saya punya 5 alasan kenapa saya vaksin dan tetap patuh sama protokol kesehatan. Yang pertama adalah untuk melindungi diri saya sendiri. Divaksin adalah bentuk mitigasi atau perlindungan diri pribadi untuk mencegah kemungkinan terburuk seandainya saya terinfeksi COVID-19. Saya nggak tahu sekuat apa badan saya nggak tahu imunitas saya seperti apa, daya tahan tubuh saya seperti apa, tapi saya percaya ketika saya sudah divaksin, tubuh saya punya kekuatan untuk melawan virus tersebut. Yang kedua, karena saya nggak mau jadi manusia egois. Alhamdulillah semenjak ada pandemi ini dan sampai titik ini saya bikin video hari ini, saya belum pernah mengalami gejala-gejala COVID-19 seperti penciuman terganggu, nggak bisa merasakan rasa makanan gitu kan, atau flu atau demam. Mungkin bisa jadi badan saya emang bagus, badan saya emang sehat, saya punya imunitas yang prima gitu. Orang lain yang menularkan kepada saya, paling saya cuma punya gejala ringan, isolasi mandiri aja di rumah, nggak perlu sampai ke rumah sakit. Tapi gimana seandainya saya yang membawa virus itu ke orang lain? Saya nggak tahu daya tahan tubuh mereka seperti apa, kekuatan badannya seperti apa, imunitasnya seperti apa. Jadi saya tetap menjalankan protokol kesehatan dan mau divaksin itu sebagai bentuk saya nggak mau jadi orang egois. Kita harus saling jaga supaya kita sama-sama sehat. Buat mereka yang masih suka ngomong bahwa itu adalah takdir Tuhan, virus ini kan dari Tuhan, jadi ya terserah Tuhan mau dikasih ke siapa. Mau mati ya mati aja, udah nasibnya buat mati. Kadang Tuhan tuh ngasih petunjuk sama manusia kan caranya macem-macem ya. Salah satunya mungkin adalah dengan adanya vaksin ini, dengan diadakannya protokol kesehatan, supaya kita sadar bahwa ini adalah salah satu cara untuk kita bertahan hidup, untuk bisa masih merasakan kenikmatan yang ada di dunia ini. Tuhan nggak akan mengubah nasib kamu kalau kamu sendiri nggak mengubahnya. Yang ketiga, karena saya mau jadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Salah satu ungkapan favorit saya itu adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi divaksin dan tetap patuh sama protokol kesehatan adalah wujud kontribusi saya untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Saya berniat untuk menjadi bagian dari solusi negara ini, bahkan mungkin dunia, agar tercapai herd immunity. Jadi seandainya nanti saya terinfeksi COVID-19, dampaknya nggak terlalu buruk sama saya karena saya udah punya kekuatan di tubuh saya untuk melawan virus tersebut. Jadi anggap aja kayak penyakit biasa, nggak sampai harus masuk rumah sakit, nambahin beban tenaga kesehatan yang udah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun ngurusin penyakit ini. Juga beban negara yang sibuk ngurusin virus ini doang sampai banyak program pembangunan yang tertunda. Itu karena kitanya sendiri sebagai masyarakat nggak berusaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Mari kita jadi manusia yang bermanfaat setidaknya dengan divaksin dan tetap patuh sama protokol kesehatan. Yang keempat, ini adalah hak saya sebagai warga negara Indonesia. Kita semua tahu bahwa salah dua dari sumber pendapatan negara itu adalah pajak dan investasi dari masyarakat. Dananya itu digunakan untuk membiayai program-program pemerintah yang hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Nah, selama pandemi ini katanya banyak program-program tersebut yang tertunda karena dananya dialihkan untuk ngurusin COVID-19 dan varian-variannya ini. Salah satunya dengan membeli vaksin, makanya kita vaksinnya gratis. Kalau memang benar begitu, saya sebagai wajib pajak dan juga investor yang membeli surat berharga negara, wajar dong kalau ingin menikmati hasilnya. Makanya saya mau divaksin, toh untuk kebaikan saya sendiri. Dan yang kelima, karena saya mau traveling lagi, saya mau jalan-jalan lagi ke luar negeri, keliling Indonesia, dan saya mau jalan-jalan dengan rasa aman dan rasa tenang.
Sejak sudah ditemukannya vaksin untuk memerangi COVID-19 dan segala variannya, dan juga sudah diakui sama WHO, hampir seluruh negara mewajibkan vaksin kepada siapapun yang ingin masuk ke negaranya. Saya sebagai orang yang senang banget jalan-jalan dan udah kangen banget traveling ke luar negeri, keliling Indonesia, dan kemanapun saya mau, merasa harus divaksin supaya saya bebas dan saya juga merasa aman dan nyaman untuk jalan-jalan lagi. Walaupun ada cerita bahwa negara A menolak vaksin ini, negara B menolak vaksin itu, buat saya itu bukan masalah. Vaksin apapun jenisnya menurut saya baik. Kalau kita nggak bisa ke negara yang kita mau, nggak masalah. Di dunia ini ada 197 negara. Tinggal pilih aja mana yang menerima vaksin kamu. Yang penting kita bisa jalan-jalan lagi kan dengan rasa aman, nyaman, dan tentram. Sepertinya 5 itu aja alasan utama kenapa saya mau divaksin dan tetap patuh sama protokol kesehatan. Kalau memang teman-teman punya cerita lain atau pendapat berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuka pikiran kita semua. Sampai jumpa lagi.